Di pasal 49 sampai 50 ini saya beri judul Leaders Taking Up Second Chance, pemimpin yang mengambil kesempatan kedua. Nah, kita akan buka dengan pasal 49. Ada berkat yang Yakub berikan kepada ke-12 anaknya, dan juga di situ dikatakan inilah yang akan terjadi, seperti ini ada seperti sebuah nubuatan buat ke-12 anak Yakub. Tentunya sebelum seseorang meninggal, kata-kata atau pesan-pesan terakhir adalah hal yang sangat important, begitu penting, dan biasanya jadi pesan yang dipegang bagi orang yang mendengarnya gitu ya, karena ini saking pentingnya ini disampaikan dari Yakub kepada anak-anaknya. Kita akan melihat nubuatan yang terjadi ke-12 anak Yakub, tapi kita akan bahas 6 saja. 4 anak pertama dari Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan 2 anak bungsu dari Yakub, yaitu Yusuf dan Benyamin. Singkat saja, Ruben ini adalah anak sulung Yakub, tetapi dia tidak akan menjadi yang terbesar, would not be the greatest dari saudara-saudaranya. Karena apa? Karena ia telah berbuat dosa dengan cara tidur dengan istri ayahnya. Ini yang dikatakan Yakub. Kemudian buat Lewi dan Simeon, dikatakan mereka ada orang-orang yang pemarah gitu ya, orang-orang yang kasar, dan Yakub mengutuk kemarahan mereka dan mengatakan bahwa mereka ini, Lewi dan Simeon, akan tercerai-berai nantinya. Sedangkan untuk Yehuda, anak berikutnya, dikatakan tadi Yehuda menerima hak kesulungan, dan saudara-saudara Yehuda akan memuji dia gitu ya, dan akan menaklukkan musuh-musuhnya. Yehuda akan menaklukkan musuh-musuhnya. Saya kutip sedikit dari Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini nubuatan yang kita tahu penggenapannya begitu jauh ke depan. Kita sudah pernah belajar tentang raja-raja Israel, kemudian sampai kepada Raja Daud, kemudian pada Yesus Kristus gitu Tuhan kita, dan inilah yang dikatakan tentang Yehuda. Berikutnya masuk ke urutan anak bungsu, ada Yusuf, dikatakan ia akan menjadi seperti pohon yang subur. Musuh-musuhnya mencoba menghancurkannya, tetapi Allah melindunginya. Yusuf dipisahkan dari saudara-saudaranya dan akan menerima, ini indah dan luar biasa sekali, berkat dari surga di atas, berkat samudra yang di bawah, dan berkat dari buah dada dan kandungan. Ini berkat yang besar sekali, yang luar biasa sekali. Kalau kita baca mungkin, wah ini kayaknya berkat paling keren yang diterima dari anak-anaknya Yakub selain daripada Yehuda ya. Ini luar biasa berkata Yusuf. Dan kemudian ada juga tentang Benyamin, anak paling bungsu. Dikatakan ia seperti serigala yang menerkam mangsanya di pagi hari dan membagi-bagi hasil rampasannya di waktu petang. Ya inilah berkat yang diberikan Yakub. Kita highlight 4 putra pertama dan 2 putra yang paling akhir, paling bungsu gitu. Nah ini tentunya saat pertama kali saya membaca, saya juga bertanya-tanya, kok nggak enak banget ya kata-kata buat tadi Ruben, buat Simeon, buat Lewi, dan di sini juga buat Benyamin. Ketika pertama kali kita melihat, sepertinya kok ini saya bingung gitu, ini apakah ini hal baik atau ini hal buruk, begitu bertanya-tanya.
Dan ini adalah yang akan terjadi. Yakub mengatakan bahwa datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ini nubuatan buat anak-anaknya Yakub. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan saudara lakukan, apa yang akan kita lakukan seandainya saudara bisa tahu tentang masa depan saudara. Seandainya ada orang yang mengatakan kepada saudara kata-kata yang Yakub katakan kepada anak-anaknya. Nah, setelah mendengar kata-kata itu, apakah saudara akan mempersiapkan diri ketika orang akan bilang kamu akan um, apa menjadi bangsa yang besar, orang-orang akan takluk di hadapanmu gitu ya. Apakah kita akan mempersiapkan diri ketika masa itu tiba? Atau ketika dikatakan kita akan tercerai-berai seperti Lewi dan Simeon, apakah kita orang yang mendengarnya mempersiapkan diri kita ketika kita tahu bahwa itu adalah hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, kita akan lihat the life after Genesis 49. Apa yang terjadi di kehidupan anak-anak Yakub ini setelah pasal 49 ini. Nah, kita ke anak pertama dulu, Ruben. Ruben yang awalnya dikatakan bahwa dia tidak akan menjadi yang the greatest ya, yang paling besar di antara saudara-saudaranya, dan tentu benar. Tidak ada judge, tidak ada hakim, tidak ada nabi, tidak ada pewaris tahta di sini, maksudnya prince, pangeran, tidak ada pewaris tahta yang ditemukan dari suku Ruben. Dan tidak ada orang yang signifikan dari suku Ruben ini kecuali yang namanya tertulis ada Datan dan Abiram pada bilangan pasal 16. Orang-orang ini, Datan dan Abiram, dikenal karena pemberontakannya mereka kepada Musa. Terkenalnya bukan karena hal baik, terkenalnya karena pemberontakan. Nah, suku Ruben ini tidak berusaha mengejar, tidak berusaha excel gitu ya, mengejar yang terbaik, mengejar berkat Tuhan yang sudah dijanjikan. Karena terbukti mereka memilih tempat tinggal atau tanah warisan mereka itu di luar tanah Kanaan, di sebelah timur, seberang timurnya Sungai Yordan, di mana seharusnya di sebelah baratnya, di sebelah sisi lainnya itu tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Mereka tidak mengambil tanah itu, mereka ambil sisi lain yang bukan tanah Kanaan. Jadi mereka nggak ambil janji itu gitu. Dan ini yang terjadi sama Ruben. Betul dia nggak jadi yang the greatest, nggak jadi yang signifikan, dan ya sudah dia tidak memimpin bahkan. Yang kedua, ini yang kejadian pada Simeon, yang terjadi pada Simeon. Dikatakan oleh Yakub, Lewi dan Simeon ini orang-orang yang angry and violent, orang-orang yang pemarah dan kasar gitu ya. Dan Yakub mengutuk mereka akan tercerai-berai. Betul, Simeon tercerai-berai karena warisan atau tanah yang diterima oleh Simeon berada di tengah-tengah teritori atau wilayahnya Yehuda, suku Yehuda. Dan kemudian tercampurlah di situ, tercerai-berai, berserakan di situ, dan kemudian tidak banyak dimention lagi di Alkitab setelah kejadian pembagian tanah itu. Tidak benar-benar tercerai-berai, berada di antara suku lain. Nah, ini dua kakak adik pertama, kok rasanya apa yang dinubuatkan, yang dikatakan Yakub benar. Tapi ada hal yang menarik kita lihat buat saudara berikutnya, yaitu Lewi. Nah, Lewi memang betul dia akan menjadi suku yang tercerai-berai di antara 12 suku Israel lainnya. Namun tercerai-berainya kisahnya berbeda dengan Simeon. Mereka tercerai-berai sebagai imam. Di sini perbedaannya Lewi dan Simeon. Kenapa bisa jadi imam? Karena pada peristiwa di Keluaran pasal 32, ketika bangsa Israel melukai hati Tuhan dengan membuat anak lembu emas, di situ suku Lewi lah orang-orang yang berpihak kepada Tuhan dan memilih ikut Musa begitu ya, berpihak pada Musa, ikut sisinya Tuhan. Dan Tuhan melihat hal itu, dan kemudian Tuhan sayang sama suku Lewi ini karena kesetiaan mereka. Tuhan memilih mereka untuk menjadi imam. Lihat perbedaannya dengan Simeon, yang awalnya sama-sama dikatakan akan tercerai-berai, tapi beda nasibnya, beda ujungnya. Yang dilakukan Lewi dan Simeon ended up different. Nah, kita lihat lagi berikutnya, suku Yehuda. Nah, suku Yehuda ini agak sedikit menarik. Memang dia dapat berkat yang luar biasa, jadi pemimpin,
menerima hak kesulungan dan sebagainya. Namun kalau kita lihat Yehuda pada awal daripada perjalanannya dengan ke-12 dengan ke-11 atau ke-10 anak Yakub yang lainnya juga melakukan banyak kesalahan. Yehuda salah satu saudara yang menjual Yusuf, dan bahkan kalau kita lihat di pasal 38 pelajaran beberapa waktu lalu telah melakukan perzinahan. Bahkan di sini tanpa dia sadari dia telah melakukan perzinahan dengan menantunya sendiri. Harusnya kalau kita sebagai Yakub kita kita pikir wah ini anak tidak baik begitu ya, apa yang dia lakukan sama seperti saudara-saudaranya. Tapi kita lihat buah daripada apa yang dilakukan Yehuda di pasal 43 dan 44. Yehuda menunjukkan sikap yang dewasa. Dia bertobat. Dia bahkan rela berkorban demi saudara-saudaranya. Kita sudah bahas di beberapa pasal yang lalu. Dan Yakub sebagai ayah, dia melihat hal itu, orang ini bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar gitu, dan menjadi orang yang punya karakter yang baik. Inilah yang menyebabkan Yakub kemudian memberikan sebuah nubuat dan berkat yang baik dan bagus buat Yehuda. Nah, kita tahu kemudian di masa yang akan datang bahwa keturunannya Yehuda tetap setia pada Tuhan. Kita lihat dari raja-raja kerajaan Yehuda, banyak raja-raja yang kemudian tetap mau setia meskipun beberapa raja banyak yang kurang kurang baik gitu ya. Tapi kita tahu kemudian lewat keturunan Yehuda itulah dari Raja Daud dan keturunan Raja Daud akan datang Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dari situlah Tuhan menggenapi janji kepada Abraham bahwa lewat keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati. Ini luar biasa. Jadi kita lihat ada perbedaan yang awalnya Lewi mungkin dapat nubuatan yang kurang baik, tapi dia mengakhirinya dengan baik. Yehuda awalnya sekali juga bukan orang yang baik-baik saja, tapi pada akhirnya dia menunjukkan pertobatan dan perubahan sikap yang baik. Nah, kita lihat sekarang kedua anak bungsu, ada Yusuf dan Benyamin. Nah, Yusuf kita tahu bahwa dia mempertahankan integritas dirinya, dia tetap setia, dia tetap menjadi seorang yang setia pada perkara-perkara yang dititipkan sama dia jadi orang yang bisa dipercaya, dia tetap berintegritas meskipun dicobai waktu di rumah Potifar gitu. Dan Yakub memberikan berkat yang besar buat Yusuf dan keturunannya. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, pahlawan seperti Yosua, Gideon, Deborah itu datang dari suku-suku keturunannya Yusuf. Namun kita tahu berikutnya di raja-raja gitu ya, dan kitab Tawarikh bahwa terjadi perpecahan di kerajaan Israel. Ada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel di utara, dan kemudian kerajaan Israel di utara ini banyak raja-raja yang kemudian melukai hati Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau di Alkitab tulis begitu, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dan akhirnya mereka jadi orang-orang yang diasingkan, hilang. Kemudian yang bertahan adalah kerajaan Yehuda. Keturunan Yusuf hilang kemudian di masa yang akan datang. Nah, ini respon yang berbeda lagi. Awalnya baik, sudah bagus, dapat berkat yang indah, tapi kemudian nggak bisa maintain, nggak bisa finish dengan baik. Yang terakhir Benyamin, dikatakan seperti serigala, gitu ya. Dan benar, memang suku Benyamin dikenal dengan kekuatan militernya gitu, seperti serigala yang siap memangsa. Nah, Benyamin dalam perjalanan ke depannya dikaitkan dengan insiden yang kemudian menyebabkan perang saudara di antara bangsa Israel. Dan kita tahu raja pertama dari bangsa Israel asalnya dari sini, dari suku Benyamin, itu Saul. Nah, tapi kita tahu pada akhir pemerintahan Saul, pemerintahannya itu kasar dan tidak taat sama Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan memberontak begitu ya. Tuhan bilang apa, dia tidak mau taat gitu. Itu yang dilakukan Saul. Dan kita tahu juga akhirnya tidak baik buat suku Benyamin. Kita lihat dari contoh kehidupan Saul yang sudah jadi raja, memulai dengan baik, tapi tidak finish dengan baik. Begitu juga dengan Benyamin, seperti tidak finish dengan baik. Nah, dari apa yang sudah kita bahas, 6 anak
dari Yakub, kita mau belajar tentang respons yang tepat, respons yang baik, respons yang benar. Nah, tujuan dari nubuat atau berkat terakhir dari Yakub adalah untuk menegur anak-anaknya dan memberikan mereka encouragement, serta memberikan insight tentang apa yang akan terjadi gitu di masa yang akan datang. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Yakub mungkin terasa kasar dan tidak bagus gitu ya kepada Ruben, kepada Simeon dan Lewi. Tapi ketika kita sadari bahwa sebenarnya ketika anak-anak Yakub ini mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar, maka itu sebenarnya yang dikatakan Yakub sesungguhnya adalah sebuah peringatan yang sangat indah. Peringatan yang baik dari seorang ayah kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak sesat jalannya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana respons daripada anak-anaknya Yakub? Bagaimana yang jadi respons dari keturunan anak-anaknya Yakub? Setelah dikasih tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tentunya di sini ada satu hal yang Tuhan titipkan untuk disampaikan pada kita semua, yaitu saya dapat ada tentang second chance, tentang kesempatan kedua. Orang mungkin bisa memulai dengan tidak baik. Mungkin kita sendiri berawal tidak baik seperti anak-anak Yakub. Mungkin kita pernah berbuat dosa, berbuat salah, pernah menyakiti hati orang lain, pernah menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan second chance. Dalam hal ini seperti Yehuda, seperti Lewi, orang-orang yang mau mengambil kesempatan kedua itu dan menjadi lebih baik, belajar untuk memperbaiki diri mereka, mengevaluasi diri mereka, sehingga mereka kemudian bisa menerima janji Tuhan yang indah, yang baik itu. Jadi Tuhan manggil kita semua untuk bisa rewrite, menulis ulang akhir daripada kehidupan kita. Awalnya kita mungkin pernah melakukan hal yang buruk, tapi Tuhan memanggil kita sekarang untuk bertobat, untuk kembali ke jalan benar. Tuhan memberikan kita sebuah opportunity, sebuah peluang untuk bisa menebus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan doing the right thing, melakukan hal yang benar sekarang. Dan Tuhan berikan opportunity itu. Bahkan Tuhan dalam kasusnya anak-anak Yakub, Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi pada mereka di masa depan. Dan itu sebuah opportunity, sebuah peluang untuk berbuat baik atau bahkan diam aja dan tidak melakukan apa-apa. Seperti yang terjadi di Simeon dan juga Ruben. Atau mungkin jangan sampai kita seperti Yusuf dan Benyamin yang awalnya sudah baik namun mengakhirinya dengan buruk. Jadi inilah mengapa Tuhan memberikan kita second chance gitu ya. Seperti judul hari ini, pemimpin yang mengambil kesempatan kedua. Ini ada respon yang harus kita ambil dan kita renungkan kehidupan kita. Apakah kita mau berubah menjadi lebih baik atau tidak? Bagaimana kita mau mengakhiri perjalanan kepemimpinan kita? Bagaimana kita mau mengakhiri kehidupan kita nanti? Topik berikutnya yaitu repay with kindness. Membalas dengan kebaikan. Ini menjadi highlight daripada pasal ke-50. Dan kita bisa belajar sama-sama ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati. Berkatalah mereka, bisa jadi atau boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini bukti bahwa saudara-saudara Yusuf mengakui bahwa kejahatan yang mereka lakukan itu benar dan benar kita sudah pernah melukai hati Yusuf gitu ya. Dan sekarang ayah mereka sudah tidak ada, mungkin Yusuf tidak perlu dalam pemikiran mereka sudah tidak ada lagi orang yang Yusuf perlu jaga hatinya. Kalau Yusuf mau berbuat jahat dan membalas dendam, mungkin ini waktu yang tepat gitu ya. Jadi mereka curiga akan ketulusan hatinya Yusuf. Nah waktu itu Yusuf dengan status yang tinggi, sangat tinggi bahkan di kerajaan Mesir, sangat mampu tentunya Yusuf untuk melakukan pembalasan kepada saudara-saudaranya. Namun yang menarik adalah bagaimana responnya Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Kita akan lihat beberapa responsnya Yusuf. Nah, yang pertama, ketika Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya takut ia akan membalas dendam gitu ya. Yusuf bilang, "Am I in the place of God?
Apa aku inikah pengganti Tuhan? Ini jadi respons pertama yang diberikan Yusuf. Yusuf tahu pertama-tama, dia tahu bahwa dia bukan Tuhan dan bukanlah tugasnya Yusuf untuk melakukan pembalasan kepada saudara-saudaranya. Dan ini mengingatkan kita di kitab Roma 12 ayat 19, bagian B, Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku dan akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi pembalasan adalah haknya Tuhan, adalah bagiannya Tuhan, bukan kita sebagai manusia punya hak untuk membalas orang yang telah berbuat jahat pada kita. Ini respons yang indah yang kita belajar dari Yusuf. Ini respons pertama ya, kata-kata pertama yang Yusuf katakan. Yang kedua, Yusuf bilang, meskipun ini benar, tapi kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memang itu faktanya. Saudara-saudara telah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Yusuf, hal-hal yang jahat terhadap Yusuf. Tapi sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya adalah Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah mendatangkan rencana yang indah lewat dosa daripada saudara-saudara Yusuf, daripada kesalahan saudara-saudara Yusuf. Yusuf sadar bahwa hal buruk, hal yang tidak enak yang dialami adalah bagian daripada rencananya Tuhan. Berapa banyak dari kita bisa menyadari hal tersebut ketika kita sedang disakiti hatinya oleh orang lain. Nah, ini mengingatkan pada ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tuhan bekerja mendatangkan hal-hal kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan merencanakan yang baik. Dan respons yang ketiga yang Yusuf lakukan, dia comfort, dia menghibur saudara-saudaranya, dan dalam bahasa Inggris dikatakan spoke kindly to them, berbicara dengan tenang, bicara dengan tidak marah-marah, tapi dengan tenang. Karena Yusuf percaya akan tangan Allah. Bahkan dalam segala hal buruk yang menimpanya, dia bisa menunjukkan kasih dan belas kasihan pada saudara-saudaranya dengan tindakan, dengan kata-kata yang baik. Nggak cepat marah, nggak dendam. Ini respons yang baik. Dan yang terakhir, Yusuf bahkan berkata, I will provide for you and your little ones. Aku akan menyediakan kebutuhanmu dan anak-anakmu. Ini menunjukkan bahwa kasihnya Yusuf bukan sekedar omongan doang, bukan sekedar kata-kata doang. Berapa banyak dari kita berani untuk action, melakukan sesuatu yang nyata, berbuat baik kepada orang yang benar-benar sudah pernah menyakiti hati kita. Mungkin kalau berkata, iya aku mengampunimu, mungkin bisa kita lakukan dengan hanya berkata-kata sedikit. Tapi kalau benar-benar mau bertindak, melakukan tindakan nyata bagi orang yang sudah melukai hati kita, nggak semua orang bisa lakukan. Dan ini Yusuf kasih teladan buat kita semua. Dia lakukan dengan tindakan nyata. Dan ini sebagai bukti juga bahwa yang dilihat Yusuf adalah rencananya Tuhan. Yusuf mau memelihara generasi berikutnya daripada anak-anaknya Israel, supaya bangsa Israel bisa tetap tergenapi, menjadi bangsa yang besar di hadapan Tuhan dan Tuhan bisa pakai. Dia lihat ke depan, dia lakukan apa yang menjadi janjinya Tuhan. Nah, responsnya Yusuf luar biasa. Dia memberikan kesempatan kedua. Lagi-lagi temanya tentang kesempatan kedua. Second chance. Yusuf memberikan second chance kepada saudara-saudaranya. Mungkin dia pernah disakiti, tapi pada akhirnya Yusuf memberikan kesempatan kedua bagi mereka. Nah, respons inilah mengingatkan kita. Kadang-kadang kita juga bukan orang yang tidak bersalah. Kita bukan orang yang innocent. Kita mungkin telah menyakiti hati orang lain juga, berbuat jahat pada orang lain, dan sudah sebaiknya, dan sebagaimana Tuhan ingin, kita juga berikan grace, kita berikan kesempatan kedua buat orang yang telah menyakiti hati kita. Saya jadi ingat kata-kata di doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Kita juga ampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi ini kedua pasal ini, pasal 49 dan 50, pesan yang Tuhan titipkan begitu jelas buat saya. Tuhan ingin kita belajar tentang second chance. Bagaimana Tuhan sendiri memberikan second chance buat anak-anaknya Yakub. Dan kita juga belajar dari Yusuf. Kita pun juga harus memberikan second chance, memberikan grace buat orang-orang yang mungkin telah melakukan kesalahan terhadap kita. Pernah nggak saudara diampuni
diampuni dan diberikan kesempatan kedua setelah mungkin Bapak, Ibu, Saudara melakukan kesalahan pada pemimpin atau pada neighbor. Neighbor maksudnya teman, mungkin orang di sekitar kita, orang yang kita pimpin gitu ya. Pernah kita melakukan kesalahan pada mereka dan kita diampuni dan diberikan kesempatan kedua. Dan apa yang Saudara lakukan sebagai respon sudah diberikan kesempatan kedua tersebut? Apa yang kita lakukan setelah diberikan kesempatan kedua?